Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas apa yang ditakuti oleh DC pinjol. Nah, ini bisa bikin jantungan. Si DC pinjol bisa kena jantung, serangan jantung seketika. Oke, apa saja sih yang ditakuti? Silahkan simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Apa kabar teman-teman semua? Tentunya teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kekurangan apapun. Saya selalu mendoakan sebelum video dimulai agar teman-teman saat ini dalam kondisi gagal bayar tetap diberikan ketenangan, ketentraman hati, kedamaian jiwa. Agar apapun yang teman-teman lakukan, aktivitas usaha, aktivitas berniaga, aktivitas pekerjaan apapun, Allah akan berikan kemudahan dan keberhasilan. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya akan membahas tentang apa sih yang ditakuti oleh DC pinjol, oleh juru tagih. Apa yang ditakuti oleh mereka sebenarnya? Tapi sebelumnya, beri saya semangat kawan-kawan. Beri saya semangat yang luar biasa untuk tetap terus membersamai kalian semua. Untuk terus berada di tengah-tengah kalian, memberikan motivasi seperti ini dengan cara subscribe channel Jamal Official Vlog. Lalu diaktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi setiap video-video terbaru yang akan saya upload setiap harinya. Dan bila video-video ini bermanfaat, memberikan motivasi, memberikan semangat yang tinggi, membangunkan mental Anda yang sudah jatuh, silahkan Anda share ke teman-teman kalian yang saat ini sedang ditimpa masalah gagal bayar. Silahkan share juga ke berbagai media sosialmu. Insya Allah ini adalah menjadi salah satu pahala jariyah buat kalian semua. Nah, kali ini saya akan membahas dapurnya dari DC pinjol. Dapurnya gua obok-obok nih, gua kasih tahu ke kalian semua. Dapur, bener-bener dapur ini adalah bener-bener daging ya. Jadi ilmu ini, materi ini daging, bener-bener daging ini. Ini tulangnya dikit tapi dagingnya banyak. Nah, ini yang bikin kenyang kalian ya. Jadi tonton, simak video ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Jangan sampai kalian menonton hanya dari depannya saja, atau nonton di skip tiba-tiba di tengahnya, atau nonton tiba-tiba di belakangnya. Itu nanti nggak akan nyambung. Karena ini bagian per bagian itu saling nyambung menyambung ya, saling berkaitan. Jadi informasinya nanti utuh akan kalian dapat. Ada juga yang komplain di berbagai media ya, yang mungkin tidak senang dengan video saya seperti ini, atau mungkin mereka DC, mereka bilang bahwa video-video saya tidak bermutu lah, apalah ya. Mungkin mereka hanya melihat covernya saja, mereka tidak melihat utuh ke dalam videonya. Bahkan mereka tidak bisa menonton ya, entahlah mungkin kuotanya nggak punya. Kadang-kadang iseng ya. Jadi DC merasa mungkin diserang, atau pihak pinjol merasa mungkin diserang ya, mereka akhirnya membuat statement-statement dengan membuat buzzer-buzzer bahwa oh, nggak bermutu, videonya rak mutu lah, videonya seperti ini lah. Karena dapur mereka diusik gitu ya, dapur mereka diacak-acak sama saya. Jadi dapur mereka dibuat ngeblong gitu, ngelihat. Jadi kalian-kalian bisa ngelihat, oh begini kebohongannya. Makanya mereka menciptakan buzzer-buzzer untuk menyerang konten saya seperti ini. Ya nggak apa-apa, wajar saja sih. Kalau orang menebar kebaikan, pasti banyak musuh. Kalau orang menebarkan sesuatu informasi, pasti banyak rintangan. Nggak masalah. Selagi kalian enjoy-enjoy saja, selagi kalian bisa menikmati, dan sekaligus kalian bisa naik booster mentalnya lagi, alhamdulillah. Itu yang saya harapkan. Oke teman-teman, di sini saya akan buka ya, tentang ketakutan apa sih yang utama yang ditakutkan oleh para DC pinjol ini. Apa sih? Ya, mungkin sebagian kalian sudah mengerti dan sudah tahu, tapi saya akan membahasnya secara paripurna dari awal, tengah, sampai benar-benar akhir ya. Apa sih dapurnya? Jadi saya akan ceritakannya dari awal dulu. Apa sih dan siapa itu DC pinjol? Siapa itu juru tagih? Siapa itu kolektor? Nah, saya bisa bercerita seperti ini karena saya berangkat dari pengalaman seperti itu. Dari tahun 98-an, saya sudah berkecimpung di dunia penagihan. Sudah berkecimpung di dunia collection.
Yang mana saya meniti karir dari DC benar-benar DC, dari tingkat DC ya, DC saat itu pembiayaan atau leasing. Dari sana saya, dari perbankan juga saya pernah, koperasi simpan pinjam saya pernah menjadi kepala cabang. Jadi semuanya dimulai dari awal meniti ya, seperti itu. Dan puncak karir saya adalah sebagai manajer di perusahaan pinjaman online, khususnya di perusahaan penagihan. Jadi saya tahu betul dapurnya, makanya kenapa saya sekarang bongkar semuanya buat kalian, demi kalian. Ya, biar kalian itu nggak ada lagi rasa takut, nggak ada lagi rasa was-was, dan kalian menganggap bahwa DC yang menyerang kalian, DC yang menakut-takuti kalian, DC yang menghina mencaci maki kalian adalah itu emang pekerjaannya. Jadi saya mau memplotting pikiran kalian bahwa mereka memang pekerjaannya seperti itu. Mereka memang pekerjaannya melakukan hal seperti itu, intimidasi kalau mereka sudah tidak bisa melakukan penagihan dengan cara normal. Jadi mereka mulai ngamuk-ngamuk, bahkan sebelum jatuh tempo, kalian sudah tahu sendiri kan, kalian merasakan sebelum jatuh tempo itu kadang-kadang DC sudah mulai menyebarkan berita-berita kepada kontak darurat di luar kontak darurat. Anda jatuh tempo tanggal 5, tanggal 3 udah kepo nih. Udah rese si DC-DC ini ya, udah mulai ke kontak darurat. Nah, itulah. Makanya saya di sini akan memberikan pemahaman biar kalian juga tahu, dan kalian setelah menonton video ini kalian benar-benar utuh menjadi pribadi yang tahu, oh ternyata DC itu seperti ini. Makanya nggak usah panik. Nah, nanti akan saya kupas ya. Mulai ini saya kupas ya. Jadi DC atau juru tagih atau debt collector itu adalah ada dua ya tipenya. Ada dua debt collector yang melakukan telepon atau call contact. Mereka tugasnya di kantor untuk melakukan telepon-telepon kepada nasabah-nasabah berdasarkan beban tagih yang sudah diterima, yang sudah tertanam di laptopnya ya, atau di komputer atau di PC-nya. Mereka akan langsung melakukan telepon. Biasanya mereka mendapatkan beban tagih, misalnya 1 bulan itu mereka mendapatkan beban tagih 1.000. Ini saya misalkan ya, ibaratkan pada bisa lebih dan bisa kurang. Jadi saya ibaratkan dikasih 1.000. Nah, dari 1.000 itu mereka akan memplotting. 1.000 itu selama 30 hari. Lalu mereka akan memisahkan terlebih dahulu nih. Pada saat mereka menerima beban tagih itu, mereka langsung memisahkan dulu. Mana kira-kira nasabah yang sudah lama menunggak, mana nasabah yang baru menunggak. Nah, jadi itu disebutnya istilahnya DPD, Day Past Due. Jadi Day Past Due-nya yang benar-benar agak ringan, menunggak baru 30 hari, baru 60 hari. Nah, itu mereka akan pisahkan. Menunggak yang sudah hari 90 hari, 120 hari, 180 hari, mereka akan dipilah lagi, nanti disimpan. Nanti aja deh ini. Jadi yang mudah dulu, yang Day Past Due atau hari menunggaknya itu yang masih anget, masih suam-suam kuku, itu mereka akan simpan untuk didahulukan, untuk diprioritaskan. Nah, setelah itu mereka akan melakukan mapping. Ditelepon nih semuanya. Yang tadi sudah dipisahkan, yang harus prioritas dulu, mereka akan telepon satu persatu. Mereka kejar terus, bisa sampai malam itu mereka bekerja. Bisa sampai jam 7 malam ya, dari jam 8 pagi. Terus menerus mereka kejar, mereka telepon. Dan yang menyaut, yang merespon, yang membalas WA, yang mengangkat telepon, itulah yang menjadi prioritas utama. Mereka langsung menyisihkan Anda untuk dimasukkan ke nasabah-nasabah yang pasti kemungkinan akan bayar. Yang pasti bayar atau yang kemungkinan akan bayar. Nah, itu akan disisihkan. Makanya kenapa saya bilang, jangan pernah sekali-kali merespon WA atau chat DC ataupun mengangkat telepon. Nah, nanti akan saya ceritakan ya. Jadi, setelah itu mereka akan memilah ya, ini loh yang mudah dihubungi. Ini yang paling sering membalas chat. Ini yang selalu begitu di chat langsung bilang, saya nggak ada uang, gimana atuh Pak? Gitu kan, saya nggak ada uang, mau bayar pakai apa? Gitu. Karena seperti itu, mau bayar pakai apa Pak? Gitu kan. Nanti ketika terus-menerus dibombardir sama DC, ditimpalin lagi, langsung bengek gitu kan. Aduh, gimana lagi? Gue bingung jawabnya. Akhirnya teriak ya di grup Paguyuban Melawan Pinjol. Pak, ini gimana Pak Haji? Ini gimana? Saya diteror terus. Nah, kesalahan Anda sendiri. Udah dibilangin jangan dibales, ini sok-sokan main bales, sok-sokan dibales chat-chatnya udah kayak pacaran aja kalian, bales pantun kayak gitu. Makanya ya, oh ya saya cerita sedikit, ada salah satu grup Facebook yang saya dirikan, yaitu grup Facebook Paguyuban Melawan Pinjol se-Indonesia, yang mana di dalam grup ini adalah berisi atau wadah tempat nasabah-nasabah yang gagal bayar, baik itu pinjol legal maupun ilegal, yang mereka berkumpul bersatu padu di sini, saling kuat menguatkan, saling memberikan informasi, sharing, curhat, kepo-kepoan. Apa sih? Ini DC mana sih yang kira-kira datang di daerah ini? Halo guys, di sini DC mana nih yang kira-kira hadir, yang kira-kira datang, kira-kira ngepoin, kira-kira ngapelin katanya, kata mereka kan, kira-kira DC aku laku ngapelin nggak ya di daerah di sini, daerah Trenggalek, di daerah Purwakarta, di daerah Bekasi. Mereka semua saling informasi. Dan saya nyatakan satu-satunya grup Facebook
tentang masalah pinjol, tentang masalah gagal bayar, yang tidak ada spam pinjol, tidak ada DC pinjol, tidak ada joki pinjol, tidak ada sales pinjol, semuanya tidak ada yang berbau pinjol, penawaran pinjol. Dan ini bersih, alhamdulillah. Ini berkat kerjasama teman-teman semua juga, para member yang melaporkan setiap ada bentuk penawaran pinjol, ada joki pinjol langsung dilaporin, admin langsung sikat, ada lagi admin langsung sikat tanpa ampun. Jadi di sini benar-benar bersih. Beda dengan grup lainnya yang masih ada banyak spam pinjol ketika kalian berkomentar, ketika kalian sharing. Di sini alhamdulillah. Bagi yang mau gabung silahkan. Link atau tautannya ada di kolom deskripsi. Kalian silahkan klik ya. Dan kalian akan bisa bergabung langsung ketika kalian menjawab 3 pertanyaan yang diajukan oleh admin. Kalau kalian tidak menjawab, mohon maaf, tidak akan bisa gabung. Karena itu bentuk peraturan yang sudah digariskan di grup Facebook ini. Oke, kembali. Sampai di mana tadi? Sampai di mana tadi? Gitulah, terbalik. Ya, jadi tadi masalah DC-nya ya. DC tadi sudah memilah-milah mana yang Anda selalu balas, selalu Anda respon, selalu Anda mengangkat telepon, itu yang akan diprediksi oleh mereka untuk menjadi target mereka masuk. Jadi untuk menjadikan target mereka bisa gajian. Nah, seperti itu ya. Jadi sederhananya menjadi target untuk mereka mendapatkan gajian. Kok bisa Pak Jamal menjadi target mendapatkan gajian? Iya, karena dari nilai rupiah yang terkumpul, yang terkolek, yang terambil. Jadi nilai rupiah, misalnya Anda bayar tagihan 1 juta. Terus si B bayar tagihan nasabah yang lain 1 juta. Si C bayar tagihan 2 juta. Mereka terkumpul lah, misalnya 100 juta semuanya nih ya. Misal 100 juta, itu range-nya yang didapat dari si DC, itu kurang lebih antara 2% sampai 7%. Yang saya tahu, dari nilai seperti itu, 2% sampai dengan 7%. Bisa Anda bayangkan, berapa rupiah mereka miliki dan berapa rupiah mereka punya. Belum termasuk gaji pokok. Mereka ada lagi gaji pokok, itu hanya sebagai insentif aja. Bahwa mereka sudah masuk ke range seperti itu, ini hanya insentif saja. Itu yang saya tahu ya. Dulu di tempat saya mana bekerja ya. Jadi kalian tahu kan sekarang jadi dapurnya. Jadi kalian itu dijadikan target. Kalian itu dijadikan prediksi. Bakal mereka gajian. Bakal mereka dapat honor, dapat insentif. Nah itu dari Anda. Dari pembayaran-pembayaran Anda. Makanya jangan heran kalau mereka selalu bilang di awalnya setelah mengancam nih. Wah, mengancam, semuanya kalimat dikeluarin. Tapi ujungnya ketika mereka bilang bahwa kami siap-siap akan datang bersama Bapak RT dan RW, kami meminta izin kepada mereka, kepada beliau-beliau, untuk melakukan pendampingan kepada Anda ketika kami menagih agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus di bawahnya ada tulisan nih, bila mana Anda sudah membayar atau Anda akan membayar, silakan Anda fotokan bukti bayar tersebut dan lalu kirimkan ke WA ini. Nah, seperti itu, karena mereka butuh secari kertas, bukti bayar Anda, atau nota bayar Anda, misalnya Anda bayar di Alfa, atau Anda bayar M-Banking, mereka minta di screenshot pembayarannya, lalu kasihkan ke mereka. Enak kan? Mereka langsung deh dapat cuan. Dari hasil maki-maki Anda, dari hasil ngepres Anda, dari mencaci maki Anda, mereka dapat duitnya cuan. Lalu Anda, kasihan deh loh. Anda kan hanya dijadikan objek ya, objek ngoceh-ngoceh mereka. Padahal dari ocehan-ocehan mereka itu mereka dapat cuan, dapat untung, dapat insentif. Kalian babak belur, dioceh-ocehin, disebar data, dihina, dicaci maki, disebar datanya sedemikian rupa. Masya Allah, kalian dijadikan benar-benar objek. Makanya kita akan lihat apa sih yang mereka takutkan sebenarnya ketika berhadapan dengan nasabah. Simak videonya. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Nah, yang paling ditakutkan oleh para DC di seluruh Indonesia, kalau seluruh dunia enggak ya, di seluruh Indonesia, karena pinjol ada di Indonesia. Jadi yang paling mereka takutkan oleh para juru tagih para DC ini, ya, yaitu ketika kalian gagal bayar. Tahu kan? Ketika kalian gagal bayar, itu yang membuat DC bisa frustasi, bisa jantungan, bisa stroke, bisa kejar-kejar begini gitu. Gimana kejar-kejar begini nih? Bisa terjadi seperti itu kawan-kawan. Ya, ini saksi, ini saya pernah menyaksikan sampai stres. Mungkin kalau saya misalnya memiliki indera supranatural gitu kan, saya bisa melihat mereka ngebul mungkin ya, jadi ngebul mereka, atau mereka mungkin bertanduk seperti itu. Ya karena mereka sudah dipastikan mereka tidak akan mendapatkan insentif, mendapatkan upah, honor, atau apapun yang berbau dengan fee, success fee, karena mereka ternyata mengharapkan Anda untuk bayar, ternyata gagal bayar.
Ternyata Anda tidak bayar. Kalau nasabahnya yang gagal bayar cuma Anda doang. Kalau nasabah yang gagal bayarin 1, 2, 3, targetnya harus 100 nasabah bayar, ternyata yang gagal bayar ada 99, yang bayar cuma 1. Stroke nggak? Bisa mati berdiri tuh, kejar-kejar gitu. Makanya kenapa saya bilang, yang paling ditakutkan bagi mereka adalah ketika kalian gagal bayar. Yang nggak ada yang lain. Gagal bayar adalah suatu monster bagi mereka. Monster yang sangat menakutkan. Monster yang sangat mengerikan di akhir bulan. Ingat ya, saya buat video ini di tanggal 27. Ini adalah detik-detik terakhir. Mereka di minggu-minggu terakhir, mereka akan kerja keras. Bekerja begitu keras sekali. Mereka akan sekeras-kerasnya menelpon kalian. Mereka akan benar-benar mengingatkan kalian. Bapak, Ibu, mana ini janjinya? Udah tanggal segini belum bayar juga. Bapak, Ibu, ini yakin ya tanggal 30 pasti bayar ya? Yakin ya 30 Juni pasti bayar ya? Yakin ya? Mereka pasti sekarang itu dari 3 hari sebelumnya, bahkan sampai dari 5 hari atau 7 hari sebelumnya, mereka akan mengingatkan kepada debitur-debiturnya atau nasabah-nasabahnya untuk membayar benar-benar. Kalau mereka meleset di tanggal 25, mereka akan pastikan, tolong ya, nanti tanggal 30 pasti bayar ya. Seperti itu. Dan kalau kalian atau nasabah-nasabah pada tanggal 30 di akhir bulan gagal bayar, sudah kelar. Kelar. Kemarin kalian dihina-hina, dicaci maki, disebar datanya. Sekarang kalian berbuat membalasnya dengan cara gagal bayar. Kelar itu yang namanya DC. Coba lakukan ini selama 6 bulan berturut-turut. Bangkrut sudah. Yang namanya bagian penagihan udah selesai. Nggak bisa dipakai lagi sama pinjol-pinjol, nggak dipakai lagi. Seperti itu kawan-kawan, itu dapurnya, ini daging ya, materi yang daging banget. Kalian biar tahu bahwa inilah sebenarnya isi gudang ya, isi dapurnya dari si collection, si kolektor, si DC itu, si juru tagih itu. Jadi kalau kalian gagal bayar, kalian tidak membayar angsuran, benar-benar tidak dibayar itu angsurannya serentak ya, tidak bayar, dan membuat mereka gagal bayar, benar-benar janji bayarnya busuk semua, tidak membayar, kelar sudah. Itu yang paling mereka takutkan, teman-teman. Tidak ada yang lain. Gagal bayar menjadikan monster bagi mereka, yang menjadikan ketakutan yang luar biasa bagi para DC ini. Bisa stroke tadi yang saya bilang, bisa kejang-kejang. Waduh. Oke kawan-kawan, paham ya? Gagal bayar adalah monster yang paling menakutkan bagi para DC pinjol. Jadi ketika kalian ditakut-takuti, kalian disebar datanya, kalian diancam nih, akan kami pidanakan, iya bahasanya, akan kami perdatakan, kami akan gugat Anda. Anda sudah one prestasi, tapi begitu Anda bikin mereka gagal bayar, aku bingung mau kemana. Bingung dia, mau gimana ini? Balik diomelin istri, baliknya dikasih pintu karena gagal bayar kalian kan? Kalian nggak bayar, akhirnya mereka nggak dapat insentif dan mereka nggak gajian. Ya sebenarnya kita kasihan sih kepada mereka karena itu pun adalah profesi ya. Profesi seseorang, pekerjaan seseorang yang melakukan penagihan. Mereka mendapatkan order untuk melakukan penagihan atau mereka menjadi karyawan di salah satu perusahaan untuk menjadi divisi penagihan. Tapi yang saya kritisi adalah cara-cara penagihan yang tidak elok, cara-cara penagihan yang tidak manusiawi, dan cara-cara penagihan yang di luar dari prosedur dan di luar dari regulasi yang sudah ditetapkan untuk seorang juru tagih atau penagihan. Itu cara mengancam, cara melakukan sebar data, mempermalukan kalian, mengancam kalian, mengintimidasi kalian, itu yang harus kalian bikin gagal bayar. Kalau nasabah-nasabah menggagal bayar, mereka tidak bisa berbuat banyak, tapi untuk DC-DC yang santun, begitu datang, Assalamualaikum, Ibu Bapak, bagaimana? Gimana sehat? Ya, kita tentu akan sapa kan mereka juga. Waalaikumsalam, Alhamdulillah Bapak, mangga Bapak, duduk. Seperti itu baru namanya juru tagih. Datang kita sambut mereka, kita suguhi dengan bermacam-macam makanan yang enak-enak ya, suguhi tamu Anda dengan sesuatu yang enak, sesuatu yang lezat. Karena itu adalah tamu. Apapun jadi tamu, hormatilah tamu yang datang. Mereka baik-baik, kita anggap baik-baik. Kita pun terima dengan baik-baik. Mereka datang dengan penuh hormat. Mereka bilang, mohon maaf, saya mau menyampaikan tagihan Bapak Ibu yang sekarang sudah lewat jatuh tempo. Kira-kira kapan ya Bu akan diselesaikan? Apakah Ibu ada dananya kapan? Mohon maaf, mohon izin Bu, kapan kira-kira ya? Nah itu baru DC, itu baru juru tagih, mengedepankan etika. Toh kita juga nggak akan marah-marah, bukan orang gila kan kita juga. Begitu DC datang, Assalamualaikum, nggak ada duit, nggak mungkin juga kan kayak gitu. Anda juga kan masih normal kan, masih waras. Nggak mungkin juga Anda memperlakukan orang yang mau nagih
tiba-tiba langsung disentak seperti itu, langsung digertak seperti itu, nggak mungkin juga kan? Anda mungkin melihat juga dari gestur, dari sikap mereka. Kalau mereka menandakan kearoganan, mulai memperlihatkan arogansinya, baru mungkin Anda akan langsung ngegas ya. Tapi kalau mereka baik-baik aja, mereka datang dengan santun, dengan sopan, ya tentunya Anda harus menerimanya dengan baik-baik pula. Kita sama-sama manusia yang saling membutuhkan untuk makan dan hidup sehari-hari. Tentunya kita saling menghargai. Tapi untuk mereka yang arogan, mereka yang benar-benar mempermalukan kita, ngapain dibayar? Gagal bayar saja, selesai kok. Oke teman-teman semua, sudah paham kan? Ya, tadi saya sudah bilang dari awal dapurnya DC kayak gimana, dapurnya Juru Tagih seperti apa. Saya sudah kupas dan saya juga sudah kupas. Paling menakutkan tuh apa sih? Dari DC itu ya, DC itu paling takut, paling ngeri itu karena apa sih? Tadi saya bilang, karena Anda gagal bayar. Karena Anda sudah janji bayar, lalu Anda meleset. Karena Anda sudah pasti bayar di akhir bulan, lalu Anda tidak melakukan pembayaran alias gagal bayar. Itu yang paling menakutkan dan itu paling mengerikan. Bisa-bisa mereka nggak nyampe pulang ke rumah. Bisa-bisa mereka kejang-kejang di jalan gitu kan. Karena mereka bingung, seharusnya saya udah dapet nih, tapi ternyata enggak. Bukan hanya dia tidak bisa mendapatkan gajian, tidak mendapatkan honor, tapi mereka juga akan diputus kontraknya oleh perusahaan. Mereka juga tidak akan pernah dipekerjakan lagi sebagai DC. Nah, seperti itulah. Makanya saya selalu menghimbau ke kalian, kalau misalnya emang DC masih baik-baik saja, silakan kalian sambut dengan baik, dengan sukacita, karena apapun ceritanya kalian memiliki utang kan, kalian ada utang kan ke perusahaan tersebut, kalian mungkin harus mengembalikan. Tapi ketika kalian dihina, dicaci maki, disebar data, bahkan diperlakukan layaknya bukan seorang manusia, tapi seperti binatang, dicaci maki, diinjak-injak seperti itu, ya sudah, lakukan saja gagal bayar. Tidak akan ada pernah masalah ketika kalian melakukan gagal bayar. Tidak ada hal yang berbau dengan gagal bayar, lalu Anda tiba-tiba dipenjara, Anda dihukum pidana, lalu tiba-tiba karena Anda gagal bayar, lalu Anda langsung diseret ke meja hijau. Enggak juga seperti itu. Banyak pertimbangan, banyak hal. Kalau masalah hukum pidana, enggak mungkin. Karena undang-undang sudah menjamin bahwa tidak ada seorang pun bisa dipidana penjara karena putusan pengadilan akibat tidak bisa memenuhi kewajiban utang piutangnya, alias tidak bayar utang. Enggak ada. Itu sudah dijamin oleh undang-undang. Saya flashback kembali, yaitu di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau HAM di pasal 19 ayat 2. Paham ya kalian semua? Jadi kalian sekarang tahu nih, DC takutnya karena apa? Karena gagal bayar. Jadi kalau mereka coba-coba ngancam, coba-coba mengintimidasi Anda, coba-coba menyebarluaskan data-data Anda, gua gagal bayar aja, kelar hidup lu. Oke teman-teman semua, dimanapun berada, saya selalu mengingatkan agar kalian tetap fokus, stay fokus ketika kalian dalam kondisi gagal bayar. Gagal bayar kalian jangan mempengaruhi produktivitas kalian ya, jangan mempengaruhi pekerjaan kalian, jangan mempengaruhi usaha berniaga kalian. Gagal bayar kalian adalah sesuatu kondisi yang kalian tidak mampu menyelesaikan tunggakan-tunggakan atau angsuran-angsuran yang tidak bisa kalian bayar. Jangan pula menyebabkan Anda menjadi tidak kontrol emosi. Anda jadi tidak kontrol untuk menahan emosi Anda kepada pasangan Anda, kepada anak Anda, kepada keluarga-keluarga Anda dalam rumah Anda. Jangan sampai mereka menjadi lontaran-lontaran emosi Anda akibat Anda tidak terkontrol setelah Anda ribut dengan DC pinjol. Makanya saya selalu sarankan kepada kalian untuk tidak membalas semua bentuk chat, untuk tidak menggubris semua telepon-telepon masuk agar kondisi psikologis Anda itu tenang. Agar Anda tetap tenang, agar Anda tetap kondusif hatinya. Jadi Anda tidak ada luapan-luapan emosi kepada orang seisi rumah. Kasihan mereka tidak berdosa. Yang berdosa itu Anda, yang sudah melakukan pinjaman riba pinjol, lalu Anda sudah melakukan kesalahan, kealpaan, lalu Anda melemparkannya kepada keluarga Anda, kepada anak istri Anda. Mereka tidak tahu menahu, mereka tidak berdosa. Lalu mereka Anda intimidasi. Setelah Anda mendapatkan intimidasi dari pinjaman yang Anda pinjam, lalu tiba-tiba Anda meluapkannya kepada si isi rumah. Anak Anda dijadikan sasaran, istri Anda dijadikan sasaran, orang tua Anda dijadikan sasaran. Enak banget gitu kan? Anda sudah melakukan kesalahan, mereka yang sekarang ditimpa masalah. Mereka jadi luapan emosi Anda. Tobat, segera tobat. Jangan lakukan hal itu. Kesalahan yang sudah Anda perbuat, sudahlah. Ini adalah kesalahan yang tidak boleh diulang kembali. Hidup
tanpa riba itu lebih nikmat. Saya selalu berdoa buat kalian semua, ya Allah, berikanlah rezeki untuk kawan-kawan, untuk saudara-saudara kami yang saat ini menderita gagal bayar, yang saat ini belum sanggup memenuhi kewajiban hutang pihutangnya, ya Allah. Berilah mereka rezeki-rezekimu yang halal, jauhkanlah mereka dari rezeki-rezeki yang haram. Semoga Engkau mudahkan, ya Allah, atas usaha, atas pekerjaan mereka, ya Allah. Berilah mereka kemudahan dan keberhasilan atas semua aktivitas yang mereka kerjakan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk teman-teman semua, subscriber saya, penonton setia saya. Sehat selalu ya kalian semua. Tetap tegar dalam situasi gagal bayar dan tetap fokus serta selalu mengucap syukur. Semoga dengan mengucap syukur Allah akan memberikan limpah rahmat dan rezeki yang berlimpah buat kalian semua. Oke kawan-kawan semua, sampai ketemu kembali. Saya pamit undur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.